Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Misteri 40 Hari Bangkitnya Pocong. Sigit terbangun dari tidurnya karena dia mendengar suara gemuruh dari dapur. Bergegas dia pun langsung menuju dapur, penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Begitu sampai di dapur, dia sangat terkejut sekali. Karena dia menemui ibu mertuanya sedang dalam kondisi tergeletak bersimbah darah. Sigit pun langsung berteriak minta tolong sekeras-kerasnya. Beberapa saat kemudian, langsung berdatanganlah orang-orang mulai dari istrinya, sopirnya, bahkan semua tetangga desa ikut berkumpul melihat apa yang sedang terjadi. Istri Sigit langsung histeris melihat hal itu. Pihak yang berwajib pun juga sudah datang dan menyelidiki kasus ini. Sigit ini seorang pedagang beras yang lumayan sukses. Dia mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Istrinya ini bernama Sulis. Dan Sigit juga mempunyai seorang supir yang sangat setia yang sudah ikut dirinya bertahun-tahun. Supirnya ini bernama Pak Bambang. Peristiwa kematian ibunya benar-benar membuat Sulis terpukul. Sudah hampir sebulan ini, kasusnya juga belum terpecahkan. Siapa sebenarnya dalang dibalik kasus pembunuhan ibunya ini? Sore itu, Sigit kedatangan tamu, seorang lelaki yang sangat dia kenal. Laki-laki ini bernama Samsul atau lebih dikenal sebagai pamannya istrinya Sigit. Samsul ini adalah kakak ipar dari almarhum ibunya Sulis. Jadi, Samsul ini menikah dengan kakaknya ibunya Sulis, dan kakaknya ibunya Sulis ini sudah meninggal. Jadi Samsul ini statusnya duda. Tumben Pak D main ke rumah saya. Ada keperluan apa Pak D? Tanya Sigit membuka pembicaraan. Setelah menyeruput teh yang dihidangkan Sigit, Pak D Samsul kemudian berkata, "Begini Sigit, itu tanah di seberang desa itu, bagaimana kalau kita jual dan uangnya kita bagi berdua?" Sigit agak terkejut mendengar ucapan Pak D Samsul, karena tanah itu sudah menjadi bagian istrinya. Karena Sigit ini merasa orang luar, dia pun langsung memanggil istrinya. Dek Sulis, kesini sebentar Dek." "Ya Mas," jawab Sulis. Sulis pun langsung datang dan duduk di samping Sigit. Begitu mendengar permasalahan yang sebenarnya, Sulis pun langsung berkata kepada Pak D Samsul, "Begini Pak D, bukankah tanah itu sudah menjadi bagiannya ibu saya? Dan oleh ibu sudah diwariskan kepada saya Pak D." Pak D Samsul pun tertawa. Sebentar kemudian dia menjawab, "Kalian ini tahu apa? Kalian ini anak kemarin sore. Kalian ini tidak tahu apa-apa. Tanah itu belum dibagi untuk siapa-siapa. Yang jelas tanah itu masih milik kami berdua, milikku dan juga milik ibumu." Mendengar hal itu, Sulis pun tidak bisa membendung amarahnya. Dia tetap bersikeras kalau dia tidak akan menjual tanah itu. Pak D Samsul pun juga tidak bisa membendung emosinya. Dia pun pergi dari rumah itu. Sepanjang perjalanan, Pak D Samsul terus menggerutu dalam hati. "Awas saja kau Sigit. Awas kau Sulis. Lihat saja apa yang bisa aku perbuat padamu," ancam Pak D Samsul dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, Sigit mendengar kalau tanah di seberang desa milik istrinya itu akan dijual oleh Pak D Samsul.
Mendengar hal itu, Sigit pun langsung pergi ke rumahnya Pak D. Samsul sambil membawa sertifikat tanah untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata di rumahnya Pak D. Samsul juga sedang ada tamu. Terlihat di situ ada 2 orang laki-laki dan sepertinya mereka sedang ngobrol serius. Setelah mengucapkan salam dan dipersilahkan masuk, Sigit pun langsung masuk dan ikut duduk di samping kedua lelaki itu. Ternyata kedua lelaki itu adalah orang yang akan membeli tanah di seberang desa yang ditawarkan oleh Pak D. Samsul. Ketika Pak D. Samsul menawarkan tanah itu kepada mereka, Pak D. Samsul mengatakan kalau tanah itu surat-suratnya sudah hilang, tapi yang jelas itu sah milik Pak D. Samsul. Mendengar hal itu, Sigit pun langsung menjelaskan kepada kedua orang itu kalau tanah itu adalah milik istrinya. Tidak lupa, Sigit pun juga menunjukkan sertifikat tanah itu yang sudah atas nama istrinya. Mendengar semua penjelasan Sigit, kedua orang laki-laki itu langsung pergi dengan wajah sangat murung. Mereka merasa sudah ditipu oleh Pak D. Samsul. Melihat apa yang terjadi di depannya, Pak D. Samsul benar-benar sangat marah. Dia pun mengusir Sigit dan mengancam akan membuat Sigit sengsara. Sigit pun pergi, tapi sebelum pergi, dia juga mengatakan kalau dia tidak takut dengan semua ancaman Pak D. Samsul. Sampai di rumah, Sigit langsung meminta istrinya untuk membuatkan kopi. Kebetulan di situ juga ada Pak Bambang, sopir setianya Sigit. Pak Bambang menasihati Sigit agar supaya tenang. Selama berada di pihak yang benar, tidak usah takut. Sigit pun merasa agak tenang setelah mendengar nasihat dari sopir setianya itu. Kemudian obrolan mereka beralih ke kasus pembunuhan ibunya Sulis yang juga belum terpecahkan. Tiba-tiba, Pak Bambang memberikan isyarat kepada Sigit dan Sulis agar mendekat. Sepertinya Pak Bambang mau memberikan sebuah saran yang sangat penting dan rahasia. Intinya, Pak Bambang ingin mengungkap semua misteri di balik kasus pembunuhan ibunya Sulis. Dan Pak Bambang memberikan sebuah solusi yang sangat tidak masuk akal. Di mana Pak Bambang mengusulkan, bagaimana kalau mayat almarhum ibunya Sulis itu dibangkitkan dengan ilmu kecer mayat. Ilmu kecer mayat ini dipercaya bisa membangkitkan mayat dan akan mencari orang yang telah membunuhnya. Namun ilmu ini mempunyai resiko yang sangat tinggi, di mana setelah mayat itu berhasil menyelesaikan permasalahannya di dunia, maka mayat itu akan mengajak orang yang membangkitkan dirinya untuk pergi ke alam lain untuk selama-lamanya. Dan di situ Pak Bambang mengatakan kalau dia sudah siap dengan semua resiko itu. Karena Pak Bambang merasa selama ini Sigit dan istrinya bertahun-tahun sudah menjadi majikan yang sangat baik kepadanya. Intinya, Pak Bambang ingin membalas budi. Namun ternyata Sulis menolak saran dari Pak Bambang itu. Sulis tidak ingin arwah ibunya terganggu. Mendengar hal itu, Pak Bambang pun kemudian tersenyum dan meminta maaf kepada Sulis. Sulis pun dengan besar hati mengatakan kepada Pak Bambang kalau hal itu tidak usah dipikirkan, karena Sulis pun juga berpikir mungkin itu salah satu niat baik Pak Bambang untuk membalas budinya. Pada suatu hari, Pak Bambang mengantarkan Sigit pergi ke luar kota untuk menemui rekan bisnisnya. Di tengah perjalanan, mereka berdua mampir ke toilet. Dengan terburu-buru, Sigit langsung masuk ke toilet. Setelah selesai buang air kecil, Sigit berniat keluar dari toilet. Ketika dia mau keluar dan baru membuka pintunya sedikit, dia melihat Pak D. Samsul juga masuk ke toilet dan masuk ke bilik tepat di sampingnya, biliknya tempat Sigit buang air kecil. Saat itu Pak D. Samsul sedang ngobrol lewat HP. Entah karena apa, tiba-tiba Sigit merasa penasaran dengan apa yang diobrolkan Pak D. Samsul. Terdengar kalau Pak D. Samsul sedang marah-marah di telepon. Dia mengatakan, "Sungguh sial,
Rupanya adik iparku sudah mensertifikatkan tanah itu dan diwariskan ke keponakanku. Percuma aku membunuhnya, kata Pak D. Samsul. Sigit agak terkejut juga mendengar apa yang dibicarakan itu. Jangan-jangan yang dimaksud dibunuhnya itu mungkin ibu mertuanya. Kembali Sigit memperjelas mendengarannya. Akhirnya, dari obrolan Pak D. Samsul di HP itu, terungkap jelas ternyata selama ini yang menjadi dalang kasus pembunuhan itu adalah Pak D. Samsul itu sendiri. Sigit kembali ke mobil dan sepanjang perjalanan, Sigit menceritakan semua yang terjadi kepada Pak Bambang. Pak Bambang sempat geleng-geleng kepala mendengar semua penuturan Sigit. Setelah semua urusan selesai, akhirnya Sigit dan Pak Bambang pulang ke rumah. Namun, sesampai di rumah, mereka sangat terkejut sekali. Ternyata di rumahnya berkerumun banyak sekali orang-orang dan juga banyak sekali polisi. Entah siapa yang melaporkan, ternyata hari itu polisi datang ke rumahnya Sigit untuk melakukan penggeledahan. Pihak kepolisian ini menemukan sebuah parang yang bersimbah darah. Kemudian parang yang bersimbah darah itu dibawa ke kepolisian untuk dilakukan. Ternyata parang yang bersimbah darah di rumahnya itu, setelah diteliti oleh pihak forensik, ternyata darahnya dites DNA sama dengan mertuanya Sigit. Dan di parang itu juga ditemukan sidik jari Sigit. Sigit pun juga tidak habis pikir. Pak Bambang pun langsung menengahi. Dia mengatakan kalau ini pasti ada hal yang keliru. Namun pihak kepolisian mengatakan kepada mereka agar dijelaskan di kantor saja. Berdasarkan barang bukti itu, akhirnya Sigit dijebloskan ke dalam penjara. Melihat kenyataan ini, Sulis benar-benar sedih dan bingung. Dia tidak tahu siapa lagi yang harus dipercaya. Apakah benar suaminya telah membunuh ibunya? Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Sulis pun berjalan menuju pintu untuk membukakan tamu yang baru datang. Setelah pintu terbuka, ternyata yang masuk adalah Pak Bambang, sopir kepercayaan suaminya. Pak Bambang mengatakan kalau tidak mungkin Sigit yang membunuhnya. Kemungkinan besar berdasarkan kesaksian Sigit. Sigit sendiri mendengar kalau yang merencanakan pembunuhan itu adalah Pak D. Samsul. Pak Bambang sangat yakin itu, karena selama ini Sigit dikenal sebagai seorang lelaki yang sangat jujur. Namun beberapa saat kemudian, Pak Bambang mengemukakan gagasannya yang pernah dia sampaikan dulu, yang ternyata dulu ditolak Sulis, yaitu gagasan untuk membangkitkan mayat sang ibu supaya kasus ini bisa terpecahkan. Walaupun dengan berat hati, akhirnya Sulis mengizinkan Pak Bambang untuk menjalankan niatnya. Karena Sulis benar-benar sudah menemui jalan buntu, dan saat ini suaminya juga sedang berada di dalam penjara. Namun sebelum Pak Bambang pergi, Sulis pun bertanya, "Tapi bagaimana dengan resikonya nanti, Pak? Apa Pak Bambang sudah benar-benar rela meninggalkan dunia ini?" Dengan tersenyum, Pak Bambang menjawab, "Sudahlah Bu, Ibu tidak usah mengkhawatirkan saya. Saya ini di dunia ini sebatang kara, Bu. Dan selama ini Pak Sigit dan Bu Sulis lah yang telah merawat saya dengan baik. Tidak ada masalah bagi saya mati sekarang atau di lain hari. Itu bagi saya sama saja." Setelah mengucapkan hal itu, Pak Bambang pergi. Malam itu malam bulan purnama. Terlihat bulan sangat terang sekali. Di sebuah pemakaman, terlihat seorang lelaki sedang menggali sebuah kuburan. Laki-laki itu tidak lain adalah Pak Bambang yang sedang menggali kuburannya ibunya Sulis. Pak Bambang seorang diri menggali, dan dalam menggali itu hanya menggunakan kedua tangannya tanpa alat apapun.
Setelah beberapa saat lamanya, akhirnya walaupun hanya menggunakan kedua tangannya, Pak Bambang berhasil menggali sampai menemukan mayat ibunya Sulis. Pak Bambang langsung mengambil seekor ayam cemani yang sudah dia bawa. Kemudian dia sembelih ayam cemani itu dan darahnya menetes tepat di atas mayat ibunya Sulis. Sambil berkumat-kamit, Pak Bambang terus merapalkan mantra. Beberapa saat kemudian, mayat ibunya Sulis yang sudah berwujud pocong itu langsung bangkit dari kuburnya. Pocong itu pun langsung meloncat-loncat dan pergi entah kemana. Malam telah larut. Namun, di rumahnya Pak D. Samsul masih terlihat ramai. Dan masih terdengar gelak tawa dari Pak D. Samsul yang disambut gelak tawa dua orang anak buahnya. Mereka sepertinya sangat senang sekali, seperti baru saja mendapatkan keberhasilan yang memuaskan. Hahaha, akhirnya aku bisa memberi pelajaran kepada anak ingusan itu. Iya Pak D, anak seperti itu memang harus diberi pelajaran, sahut dua orang temannya. Kemudian Pak D. Samsul menyambung. Sigit itu orang luar, tapi berani-beraninya ikut campur dalam urusan tanah keluarga. Sekarang dia rasakan akibatnya. Puas rasanya hatiku menjebloskan dia ke penjara, kata Pak Dul di sela-sela kegirangan hatinya. Iya Pak D, untung saja aku ingat kalau parang itu masih aku simpan, sahut salah satu anak buahnya. Pak D. Samsul sejenak menghentikan tawanya. Kemudian dia menatap temannya yang baru saja berkata itu. Kamu memang luar biasa toh, Sarto. Idemu benar-benar sangat brilian. Gara-gara idemu, akhirnya aku bisa menjebloskan Sigit ke penjara. Untung saja parang itu masih berada di tanganmu dan masih bersimbah darah. Dan untung saja kamu memegang parang itu dalam kondisi memakai sarung tangan. Coba kalau sarung tangannya tidak kamu pakai, pasti sidik jarimu juga ikut ada di parang itu toh, Sarto. Anak buahnya yang dipanggil Sarto itu tersenyum, kemudian berkata, tenang saja Pak D, semua itu sudah aku pertimbangkan masak-masak. Mana mungkin aku ceroboh. Tiba-tiba mereka merasakan angin berhembus sangat kencang sekali. Waduh, tumben hari ini angin berhembus sangat kencang. Iya Pak D, anginnya benar-benar kencang. Padahal kita berada di dalam rumah Pak D. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar ada suara wanita tertawa. Pak D. Samsul agak bingung, tapi juga sedikit merasakan takut. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah mereka. Pak D. Samsul langsung berdiri dan berjalan menuju pintu. Siapa ini malam-malam begini bertamu? Gerutunya. Begitu pintu terbuka, mata mereka langsung terbelalak. Begitu melihat di depannya ada sosok pocong dengan wajah yang sangat menyeramkan. Namun, walaupun pocong itu wajahnya menyeramkan, Pak D. Samsul tetap mengenali wajah pocong itu. Sutini, ada apa kau kemari? Kembalilah ke alammu, Sutini. Pak D. Samsul sangat ketakutan sekali ketika melihat pocong Sutini atau pocong ibunya Sulis telah hadir di depannya. Pocong itu tidak menjawab, tapi langsung melompat dan hinggap tepat di ubun-ubun kepalanya Pak D. Samsul. Pak D. Samsul pun langsung lemas dan tergeletak. Tapi dia masih tetap sadar. Namun saat itu Pak D. Samsul merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dia merasakan sekujur tubuhnya panas sekali. Kedua anak buahnya Pak D. Samsul yang sejak tadi hanya bengong, tidak bisa berbuat apa-apa.
Mereka ingin melarikan diri, tapi kaki mereka serasa terpaku di dalam tanah. Mereka berusaha sekuat tenaga lari, tapi ketika sampai di pintu, mereka ingin membuka pintu pun tidak mampu. Bahkan mereka lupa bagaimana caranya membuka pintu. Sang hantu pocong ini langsung menghampiri mereka berdua. Dan seperti apa yang diperbuat kepada Pak D. Samsul, pocong itu melompat dan langsung menginjak-injak kepala kedua orang itu. Mereka pun lemas dengan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Setelah itu, pocong itu pergi entah kemana. Namun, ternyata kejadian itu tidak hanya terjadi sekali itu saja. Di hari-hari berikutnya, hampir setiap malam, Pak D. Samsul dan kedua orang kawannya itu terus diteror pocong itu. Pak D. Samsul pun meminta ampun. Dia minta ampun agar berhenti diteror pocong Sutini. Dan akhirnya pocong Sutini ini pun berkata, "Aku akan berhenti menterormu jika engkau mengakui kesalahanmu dan lepaskan Sigit dari penjara." Kemudian Pak D. Samsul berkata, "Iya Sutini, aku janji aku akan menyerahkan diri ke kantor polisi dan akan aku lepaskan Sigit. Tapi tolong jangan ganggu aku Sutini," kata Pak D. Samsul menghibah-hibah. Setelah mendengar janji Samsul, pocong Sutini langsung pergi dan menghilang. Keesokan harinya, Pak D. Samsul dan kedua kawannya berniat mendatangi kantor polisi. Mereka benar-benar sudah tidak ingin diteror oleh pocong Sutini. Mereka benar-benar sangat takut dengan teror si pocong itu. Di depan kantor polisi, mereka bertiga menyerahkan diri dan mengakui kalau sebenarnya yang membunuh Sutini itu adalah mereka bertiga. Mengenai parang itu, ternyata itu adalah parangnya Sigit yang tergeletak di dapur dan akhirnya digunakan untuk menghabisi nyawanya Sutini. Kemudian parang itu dibawa pulang. Karena anak buah Pak D. Samsul menggunakan sarung tangan, maka sidik jari yang terdapat di parang itu hanya sidik jarinya Sigit. Dan parang itu pada suatu waktu sengaja diletakkan di rumahnya Sigit untuk menjebak Sigit, supaya Sigit menjadi tersangka. Akhirnya karena kesaksian mereka bertiga, Sigit pun dibebaskan dari penjara, dan Pak D. Samsul dan kedua temannya mulai menjalani proses hukum. Mereka bertiga dihukum seumur hidup karena telah melakukan pembunuhan berencana untuk menguasai tanahnya Sutini. Namun, ternyata masalah tidak selesai sampai di sini. Saat ini, Pak Bambang harus menanggung konsekuensi dari tindakannya membangkitkan pocong Sutini. Pak Bambang dalam ritualnya itu memang diharuskan untuk ikut Sutini ke dalam alam lain, karena dia yang telah membangkitkan pocong Sutini. Malam itu, Pak Bambang, Sigit, dan Sulis sedang ngobrol di rumahnya Sigit. Mereka sedang bersantai. Namun, walaupun niatnya bersantai, wajah ketiga orang itu terlihat sangat tegang. Karena mereka sadar kalau sebentar lagi arwah Sutini, ibunya Sulis, akan datang menagih janji. Dan ternyata benar saja, menjelang tengah malam, angin berhembus sangat kencang. Kemudian muncullah sosok pocong Sutini di hadapan mereka bertiga. Melihat kehadiran pocong ini, Sulis pun langsung berdiri dan memeluk pocong. "Ibu, tolong ampuni Pak Bambang, Bu, tolong. Dia berniat ingin membalas budi, Bu. Dia ingin membebaskan Sigit. Tolong, Bu, jangan bawa Pak Bambang, Bu. Pak Bambang itu orang baik, dia tidak bersalah." Sulis terus mengiba-iba memelas mohon kepada arwah ibunya. Pocong Sutini hanya diam melihat tingkah anaknya. Sulis pun terus menangis dan air matanya terus menetes di kain kafan ibunya.
Dan sang pocong itu pun sepertinya merasakan hal lain ketika air mata anaknya menetes di kain kafannya. Kemudian dia berkata, "Baiklah anakku, air matamu telah melunturkan janji dan kewajiban Bambang yang telah membangkitkanku. Aku akan pamit sekarang dan jaga diri kalian baik-baik. Dan kamu Bambang, tolong jaga anak-anakku." Mendengar hal itu, Pak Bambang menganggukkan kepalanya. Sesaat kemudian, sang pocong Sutini menghilang. Keesokan harinya, Sigit, Pak Bambang, dan Sulis mendatangi kuburan ibunya Sulis. Mereka merapikan kuburan Sutini sambil mendoakan supaya arwahnya Sutini atau ibunya Sulis tenang. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.